warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Ezer Daily Vlog. Kali ini kita kedatangan unit yaitu Supra X 125 yang ada di sebelah saya. Motornya itu mogok, pengapiannya hilang guys. Nah, jadi apakah penyebab pengapian itu hilang? Apakah dari kontak yang nggak nyambung atau kabel-kabel kelistrikan ataupun mesinnya? Terutama yang pasti kalau hilang pengapian kan ya pasti kelistrikan. Nah, jadi ikuti terus video ini, tonton terus, kita cari penyebabnya apa dan kita cek terlebih dahulu dari mana aja, mulai mana aja kita ngeceknya. Simak supaya kalian juga tahu dan kalian juga bisa mengecek sendiri di rumah nantinya. Oke guys, lanjut aja, tonton videonya, simak sampai habis. Oke guys, inilah basic dari motor Honda Supra X 125. Bodinya udah, kopernya udah dibongkar. Terus kita langsung lanjut ke pengecekan kelistrikannya guys. Pertama kita coba dulu dari kontaknya nyambung apa enggak, kita lihat. Cuman ini udah enggak pakai aki guys, ini sudah saya copot, semuanya udah saya copot. Jadi kita mengecek, mencari arus pengapiannya. Terus kita selah dulu kira-kira kontak nyambung apa enggak. Nah, itu indikator netralnya nyala, berarti kunci kontak aman. Jadi kita cek yang selanjutnya, yaitu bagian langsung dari spool dulu deh. Kita cek di spool apakah apinya memercikan api atau enggak, kita lihat aja. Oke guys, untuk pengecekan spool kita di sebelah kiri pada motor, yaitu sebelah bak magnet atau bak spool atau stator. Nah, kabel dari pada spool pada Honda Supra ini ada 3 kabel guys, yaitu kabel massa dan kabel pengisian, terus kabel pulser terpisah sendiri. Nah, jadi yang kita cek adalah kabel yang massa sama pengisian guys. Nah, kabel ini yang 2 ini kabelnya udah kena pilox, jadi warnanya hitam semua. Nah, jadi yang kita cek adalah arus dari spool. Ini kita sambungkan kabel di kabel warna putih, terus kita gesekkan ke bodi apakah memercikan api. Kalau memercikan api berarti spool normal. Kalau tidak memercikan api berarti spoolnya yang rusak. Jadi kita mengeceknya langsung dari spool. Kalau di spool udah masih ada api atau apinya normal, berarti spool masih bagus. Lalu seterusnya kita cek ke bagian regulator atau ciprok. Nah, jika di ciprok tidak memercikan api, kemungkinan arus dari spool nggak nyampe ke ciprok. Jika di soket ciprok memercikan api, berarti arus normal. Mungkin gejalanya ada di penyebab di lain. Oke, kita cek dulu pengapiannya. Oke, jadi cara pengecekannya kita memakai kabel guys. Kabel ini kita sambungkan ke kabel yang warna putih di spool di sini. Terus kita selah apakah memercikan api. Oke guys, kita perhatikan, kita ngeceknya di sini aja. Gimana?
apakah mematikan api. Kelihatan ya guys. Oh, nggak ada apinya ya. Apakah spoolnya yang rusak? Kita tes lagi. Nah, kelihatan nggak guys? Berarti spool masih bagus karena masih memercikan api, apinya besar guys. Jadi kita lanjut kepada pengecekan arus soket ke ciprok. Oke, kita lanjut ke soket ciprok. Nah, jadi ini adalah soket dari ke ciprok guys. Di sini kabelnya ada warna putih, merah, kuning, sama ini adalah hijau kabel massa. Nah, jadi yang kita cek adalah kabel putih ini. Kabel putih ini terusan dari spool tadi ke ciprok. Nah, jadi ini yang kita cek karena kabel merah ini dari putih masuk ke merah sebagai pengisian. Terus yang kuning ini dari kabel ini untuk lampu. Nah, jadi yang kita cek adalah cuman kabel warna putih. Kita tes apakah mematikan api atau enggak. Kelupaan gua pasang soket ciprok, soket spool. Kelihatan nggak guys? Nah, kan apinya besar tuh. Berarti jalur untuk ciprok aman. Jadi kita cek lagi di kabel coil ini guys. Nah, ini apakah bisa memercikan api? Kalau nggak ada percikan api di sini, kemungkinan kita cek dari CDI. Kemungkinan CDI-nya yang mati. Jadi kita coba tes dulu. Oke, sudah kita pasang, kita cek di sini apakah mengeluarkan api atau enggak. Ini udah disambung sama yang punya motor guys. Nah, di coil nggak mengeluarkan api, kemungkinan ini adalah CDI yang rusak. CDI ini yang rusak. Terus kita coba kita ganti CDI nya karena ada CDI ini. Ya, ini CDI yang lama, terus kita ganti yang baru guys. Yang baru kisaran berapa bang?
Oke, ini adalah CDI yang baru, langsung kita pasang aja. Ini yang merek biasa guys, itu bukan yang asli. Kita tes apakah mematikan api atau enggak. Oke guys, kelihatan nggak? Nah, guys. Oke, apinya udah ada di koil. Ternyata permasalahannya ada di CDI yang awal, yang asal itu udah mati. Jadi kita ganti CDI guys. Oke guys, untuk penjelasan dari pengapian dari Supra X 125 ini guys. Jadi untuk pengecekan kita cek yang utama yaitu dari soket spool, terus arusnya nyambung ke regulator atau ciprok. Nah setelah itu, setelah ciprok, kunci kontak menghubungkan ke atau memberi sinyal ke CDI. Jika kunci kontak tidak on atau tidak nyambung, otomatis CDI nggak ada sinyal di CDI memberikan kepada koil. Nah jika kunci kontak masih bagus, kunci kontaknya masih bagus, nyala, berarti nggak nyambungnya adalah di CDI, karena CDI ini fungsinya untuk menyambungkan arus ke koil. Nah ini, jadi jika spool ini memercikan api, terus di regulator soket ciprok memercikan api, terus sinyal dari kunci kontak itu nyambungnya ke CDI. Nah CDI meneruskan pengapian ke koil gitu guys. Oke, setelah kita pasang, kita coba hidupkan motornya. Oke guys, kita coba hidupkan motornya, apakah bisa hidup. Oke guys, motornya udah hidup. Jadi permasalahannya cuma ada di CDI. Oke guys, motornya udah hidup. Saya udah keringetan. Oke, sekarang kita akan memasang koper-koper pada motor ini. Kita pasang kembali dan kita tes jalan. Buat teman-teman yang masih kurang paham atau penjelasan saya kurang jelas, bisa tanyakan di komentar atau beri kritik dan saran buat saya untuk terus berkarya di bidang otomotif. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys.